2 jam menjelang eksekusi mati terhadap 6 terpidana kasus narkoba penjagaan dermaga Cilacap, Jawa Tengah semakin diperketat. 5 terpidana akan dieksekusi di Nusa Kambangan, 1 dieksekusi di Boyolali, Jawa Tengah. Untuk informasi selengkapnya kita bergabung dengan reporter Danis Anissa di Cilacap, Jawa Tengah dan Stella Clarissa di Boyolali, Jawa Tengah. Kami ajak Anda ke Danis Anissa dulu. Danis, seperti apa persiapan di sana? Apakah regu tembak sudah tiba di Nusa Kambangan? Putri, hingga saat ini proses persiapan jelang hukuman mati masih terus dilakukan dan kami tadi sempat meliput kedatangan dari 2 orang perias yang kami duga diperuntukkan untuk para terpidana mati yang beragama non-muslim. Hal ini bisa jadi merupakan bagian dari fasilitas maupun permintaan langsung dari pihak keluarga yang mana menghendaki proses ataupun pasca hukuman mati sesuai dengan keinginan keluarga dan juga kepercayaannya masing-masing. Selain 2 orang perias, tadi juga hadir atau disiapkan 1 orang untuk memandikan jenazah. Pemandi jenazah kami pastikan diperuntukkan untuk 2 terpidana mati yang menganut agama muslim, yakni Rani Andriani dan Namaona Denis. Selain 3 orang tadi juga Putri, tim juga menyiapkan 2 orang supir ambulans yang diperkirakan akan mengantarkan jenazah Rani Andriani ke Cianjur dan juga ke Purwokerto. Itu artinya prosesi eksekusi benar-benar akan dilakukan malam ini karena tidak hanya persiapan praeksekusi, tetapi juga sejumlah pertemuan dengan keluarga sejak beberapa hari yang lalu, kemudian rekonsiliasi dengan rohaniawan hingga tim regu tembak sudah tiba di lapas Nusa Kambangan malam ini. Dan sejak pukul 4 sore tadi, Putri, para terpidana tidak lagi diperbolehkan untuk bertemu dengan keluarga maupun kunjungan dari duta besar yang selama ini melakukan pendampingan kepada para warga negara asing. Dan hingga masa eksekusi tiba pada pukul 12 malam nanti, para terpidana tetap berada di ruang isolasi dengan pendampingan dari rohaniawan serta pengawasan dari petugas dan psikiater hingga pelaksanaan hukuman mati berlangsung. Dan selain regu tembak dan juga jaksa eksekutor, juga hadir bidokes ataupun dokter yang nantinya akan memastikan apakah terpidana mati sudah meninggal dunia pasca proses hukuman mati telah selesai dilakukan. Putri. Terima kasih Danis. Berikutnya kita ke Stella Clarissa di Boyolali, Jawa Tengah. Stella, sudahkah terlihat persiapan yang terjadi di lapas Boyolali beberapa waktu lalu? Belum terlihat hal itu. Putri, persiapan khusus yang terlihat di depan Rutan Negara Boyolali saat ini adanya beberapa mobil patroli dari Polres Boyolali yang mengitari wilayah Boyolali di beberapa titik, salah satunya tepatnya di depan dari Rutan Negara Boyolali sendiri. Dan kalau kami lihat situasi di depan rutan saat ini masih tampak normal karena memang beberapa yang ada di depan hanyalah awak media dan warga yang juga turut mengamati atau mengawasi kejadian yang akan terjadi 2 jam mendatang. Dan kalau kami melihat juga kendaraan patroli yang lewat di sini bisa terlihat hampir setiap 15 menit sekali. Namun ketika kami mendapatkan informasi terbaru, ternyata di lapas wanita kelas 2A Semarang sendiri, Ranti Bikhan atau alias Asien ini baru keluar dari lapas tersebut sekitar pukul 9:15. Artinya Asien mungkinan tiba di Boyolali sekitar pukul 11. Skenario yang paling memungkinkan ketika Asien tiba di Boyolali, Putri, adalah ketika dia tiba seperti skenario sebelumnya adalah pukul 10, maka masih mungkin Asien akan sementara untuk ditempatkan di Rutan Negara Boyolali. Namun ketika kita tahu bahwa dia berangkat atau dia keluar pukul 9:15, artinya sampai di sini sekitar pukul 11, maka kemungkinan Asien akan langsung dibawa ke lokasi eksekusi. Dan ada 14 orang regu tembak yang sudah disiapkan untuk mengeksekusi Asien pada malam hari ini. Dan sesuai dengan permintaan Asien sendiri, ketika nanti eksekusi telah selesai dilaksanakan, jenazahnya akan langsung dibawa ke rumah sakit terdekat untuk dicek apakah sudah tiada atau tidak. Kemudian sesuai dengan permintaannya akan langsung dikremasi antara di rumah sakit terdekat di kota Boyolali ataukah langsung kembali dibawa ke kota Semarang.
Kami akan terus melaporkan kepada Anda Putri, terutama ini adalah detik-detik terakhir menjelang eksekusi pukul 24.00 malam nanti. Stella Clarissa, terima kasih dari Boyolali. Sebelumnya Danis Anissa dari Cilacap, Jawa Tengah. Selamat bertugas kembali.